selamat pagi. Saya Cica Diana Marbun, NIM 31924220015, Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempraktekkan beberapa 8 keterampilan mengajar peserta didik. Saksikan. Selamat pagi anak-anak Ibu. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk melakukan pembelajaran kita hari ini, semua masalah-masalah di luar kita lupakan dulu yuk. Semuanya fokus untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita semangat untuk melakukan pembelajaran. Kita tepuk semangat dulu yuk. Ikuti Ibu ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ada yang belum semangat untuk hari ini? Sepertinya Ibu lihat Budi belum semangat nih. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, begitu dong muka-muka anak Ibu dan wajahnya berseri semua. Berarti semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Oke, minggu lalu kan kita sudah bahas tentang konflik sosial. Iya kan anak-anak Ibu? Iya. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang tahu belum apa pembelajaran yang mau kita bahas? Yang tahu angkat tangan coba. Siapa yang tahu? Gak ada? Oke, topik pembelajaran kita hari ini membahas tentang interaksi sosial. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang udah tahu atau siapa yang tahu apa itu pengertian interaksi sosial? Untuk menjawabnya, Ibu kasih waktu 2 menit untuk kalian untuk mencari apa itu pengertian dari interaksi sosial. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis, ada yang udah bisa menjawab? Iya, Tiara. Apa itu interaksi sosial? Ya, bisa jadi interaksi sosial bisa jadi komunikasi. Ada yang lain? Liodra. Oh ya, Liodra silakan. Iya, boleh. Hubungan sosial. Interaksi sosial itu juga termasuk hubungan sosial. Nah, di sini Ibu simpulkan ya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan individu. Nah, salah satu kasus yang dapat kita jumpai di lingkungan sehari-hari terkait interaksi sosial itu kira-kira apa yang membahas tentang interaksi sosial? Atau yang lebih sederhana yang sering kita lakukan, siapa yang tahu? Yang sering kita lakukan di kelas. Hal sederhana. Ada yang tahu? Salah satu contohnya adalah diskusi kerja kelompok. Kalau kita tidak menjalin komunikasi satu sama lain dengan teman, apakah ada solusi atau ada ide dan gagasan yang muncul? Tidak kan? Maka dengan itu salah satu contohnya adalah diskusi ataupun kerja kelompok, baik itu di sekolah ataupun lingkungan rumah ataupun lingkungan sekitar. Di situ kita akan menjalin interaksi guna mencari solusi ataupun permasalahan, ide, gagasan, dan hal-hal kreatif yang akan kita munculkan untuk mengkaji suatu kasus tertentu. Jika misalnya ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, misalnya ada tawuran, di situ perlu komunikasi tidak? Perlu interaksi tidak? Perlu kan? Bagaimana kita mencari solusi dari masalah itu? Sudah pastinya kita membutuhkan interaksi. Nah, salah satu contoh untuk menjalin interaksi yang baik itu kita perlu memperhatikan ciri-ciri, syarat-syarat interaksi yang telah kita pelajari tadi. Betul bukan? Ya. Ini seperti yang kita lakukan saat ini. Ibu mengajar, kalian memperhatikan, Ibu menjelaskan, dan kalian memberikan feedback kepada Ibu. Apakah itu salah satu contoh dari interaksi sosial? Iya, betul. Itu adalah interaksi sosial. Gak mungkin Ibu menjelaskan tapi kalian diam aja, ya kan? Itu berarti diskusi ataupun pembelajaran tidak berlaku atau tidak berjalan dengan baik.
Maka untuk menjalin interaksi sosial itu kita harus ada feedback atau timbal balik yang memberikan pendapat ataupun ide tertentu. Sudah paham? Sudah ya? Sampai di sini paham ya? Iya, paham. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mohon untuk pembelajaran kali ini kita fokus kondusif semua. Seperti Budi di belakang, itu ribut-ribut. Budi tahu apa tadi arti interaksi sosial? Nggak tahu kan? Ya udah kondusif, dengar ke depan, dengarkan penjelasan Ibu dan fokus, oke? Dari sekian banyaknya pembelajaran yang udah kita bahas hari ini, siapa yang ingin bertanya atau yang kurang puas atau kurang mengerti dengan yang Ibu jelaskan tadi? Yang ingin bertanya angkat tangan. Sebelum Ibu bertanya. Nggak ada ya? Tiara nggak mau bertanya? Budi? Enggak. Liodra juga enggak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Dari yang Ibu jelaskan tadi, Budi, sebutkan salah satu syarat dalam melakukan interaksi sosial. Ya, boleh kontak sosial. Kontak sosial itu dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan bersentuhan satu sama lain untuk menjalin hubungan ataupun keterkaitan yang lebih erat. Ada yang bisa menambahi? Liodra apa? Yang kedua. Iya, boleh adanya komunikasi. Untuk menjalin interaksi sosial pasti kita membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan sesuatu maupun seperti ide ataupun gagasan yang ada ataupun yang ingin kita sampaikan. Yang selanjutnya ada yang mau menambahi? Siapa? Liodra mungkin? Tiara ada? Ada. Iya, apa itu? Iya, peserta lebih dari satu orang. Gak mungkin kan kita berinteraksi sendiri saja, kita ngomong untuk diri sendiri, gak mungkin. Itu namanya bukan interaksi sosial, tapi berinteraksi lebih dari satu orang. Minimal 2 orang untuk menjalin interaksi sosial. Nah, anak-anak, sungguh banyak ya syarat-syarat dalam melakukan interaksi sosial yang perlu kita ketahui dalam berinteraksi sosial. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa ya, terima kasih anak-anak Ibu. Ibu kembali bertanya kepada Andre dulu. Sebutkan satu ciri-ciri dari interaksi sosial dari yang Ibu jelaskan tadi. Satu ciri-ciri interaksi sosial, kira-kira yang Andre tahu itu apa? Iya, terima kasih. Adanya simbol-simbol tertentu dalam melakukan interaksi sosial. Yang selanjutnya, Martin? Ciri-ciri interaksi sosial apa? Iya, benar, betul sekali. Adanya dimensi waktu, baik itu di waktu yang akan datang, waktu sekarang, ataupun waktu yang sudah berlalu. Terima kasih anak-anak Ibu. Nah, saya kira semuanya sudah paham ya apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian penugasan yang berbentuk kelompok. Ibu akan membentuk kelompok kalian yang terdiri dari 3 kelompok. Di sini tugas kalian untuk membuat suatu dialog percakapan mengenai interaksi sosial dan mengambil salah satu kasus-kasus yang sedang trending saat ini mengenai interaksi sosial ya. Oke, kelompoknya Ibu bagi ya. Untuk kelompok 1 itu Martin sama Liodra, kelompok 2 Budi sama Tiara, kelompok 3 Martin sama Citra. Oke, semuanya terdiri dari 3 kelompok ya. Dan minggu depan penugasan yang Ibu tugaskan ini akan diperagakan ke depan sesuai dengan yang dikerjakan, dan kalian akan mempraktekkan bagaimana itu interaksi yang baik dengan memasukkan syarat-syarat interaksi, ciri-ciri interaksi secara lengkap. Paham anak-anak Ibu? Ya, terima kasih. Itu Budi kenapa dari tadi ribut aja? Mengganggu teman kan? Kawannya jadi nggak fokus belajar saat ini. Atau ada masalah mungkin? Rian dari tadi ribut mengganggu kawan-kawannya. Ayo kita fokus dulu ya. Ibu ada yel-yel nih karena jam tinggi sekarang, jam-jam sate kan. Pasti fokus sudah mulai menghilang, tambah lagi perut yang lapar ya kan. Kita tepuk diam dulu. Ikuti Ibu ya, Ibu praktekkan sekali. Tepuk diam. Shh.
ngerti, udah paham? Kita ulang sekali lagi. Kita mulai. Tepuk diam. Diam. Udah, kondusif kan? Seperti ini kan enak melanjutkan pembelajaran. Iya kan, Liodra? Iya. Berhubung jam pembelajaran kita hari ini akan segera berakhir, Ibu akan memberikan kuis 3 soal untuk waktunya 10 menit. Diambil bukunya 1 lembar, ditulis nama, kelas, dan tanggal hari ini. Udah persiapan? Ibu akan memberikan 3 soal dari yang kita bahas barusan loh. Pasti ingatannya masih fresh kan? Masih pada ingat. Nanti nilainya pasti nilai 100 semua. Oke, soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan apa itu interaksi sosial. Sudah? Yang selanjutnya soal yang kedua. Tuliskan dan jelaskan 2 ciri-ciri interaksi sosial. Sudah anak-anak Ibu? Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Tuliskan dan jelaskan 3 syarat interaksi sosial. Jelas? Perlu Ibu ulangi? Sudah jelas ya? Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Dikerjakan. Sudah ada yang siap? 2 menit terakhir. Kuis seperti ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah siswa itu paham dengan pembelajaran yang dilakukan. Atau kayak Budi tadi karena ribut gak mengerti, gak merhatikan yang dijelaskan. Kita lihat nanti ya. 1 menit terakhir, sudah ada yang siap? Boleh dikumpul? Belum ya? Ya udah dilanjut. Oke, waktunya sudah habis. Ibu hitung 5, Ibu hitung mundur. Sebelum Ibu habis menghitung, kertasnya sudah terkumpul semua di meja Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah terkumpul kan? Ini akan Ibu periksa dan Ibu bagikan minggu depan. Siapa yang nilainya di bawah rata-rata, Ibu akan kasih hukuman. Itu konsekuensi bagi orang yang tidak memperhatikan, ya kan Budi? Ibu akan perhatikan nilai kamu nanti loh. Jadi anak-anak, berhubung pembelajaran kita hari ini sudah habis, maka Ibu akan menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini, bahwasannya interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dilakukan oleh masyarakat ataupun manusia, baik itu secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan kelompok dengan individu. Adapun tujuan kita mempelajari interaksi sosial ini adalah untuk semakin menambah wawasan kita atau menambah ilmu pengetahuan kita bagaimana itu menjalin interaksi yang baik, untuk mengetahui syarat-syarat interaksi, ciri-ciri interaksi dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, baik itu dengan sesama ataupun orang lain yang bahkan tidak kita kenal sekalipun. Ibu harap melalui pembelajaran yang kita lakukan hari ini, semuanya semakin semangat dan termotivasi untuk rajin belajar ke depannya. Yang malas-malasan itu dibuang dulu, yang main game-game online itu dibuang dulu, bisa dihapus dulu ya kan. Bisa dipakai tapi ada waktu tertentu, bisa dibatasi ya. Nah, di jam-jam genting seperti ini kalian pasti sudah pada lapar kan? Ibu lihat juga mukanya sudah lemas-lemas. Nah, kita tepuk semangat dulu sekali lagi sebelum pulang, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih anak-anak ibu. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Sudah boleh pulang ya. Terima kasih anak-anak ibu. Demikianlah peraga yang dapat saya tampilkan saat ini. Saya ucapkan terima kasih.